Oke, kali ini kita bakalan feeding Pacman Frog. Tapi sebelum itu karena gue lihat ada telur yang netes, jadi kita prepare dulu untuk incubnya ya, semprot seperti biasa. Oke, langsung aja ya kita feeding Pacman kita seperti biasa, kalsium plus jangkrik, kocok-kocok dulu. Oke, dan inilah Pacman kita yang pertama. Yang hijau ini gue kasih nama Gamma guys. Jadi Gamma ini dia yang paling gede guys ukurannya dari kodok-kodok yang kita punya. Basic care sheet kodok Pacman ini seperti biasa ya, kita harus ganti alasnya setiap hari. Kalau gue pakainya tisu terus dibasahin kayak gini, tinggal diganti aja yang baru. Dan ini biasanya gue lakuin setiap hari ya guys, atau sehari itu 2 kali kalau dia memang udah berak di tempatnya. Oke, langsung aja kita kasih ya jangkrik yang udah kita taburi kalsium. Oke, langsung saja. Dan Gamma ini dia yang paling rakus antara kedua temennya ya. Kalau yang kuning itu masih ya tipis-tipis lah, tapi yang hitam yang coklat itu dia susah banget makannya. Nah, dan ini dia ya sunburst kita. Gua kasih nama Bunta kalau yang ini, yang kuning ini. Kalau yang kuning ini sih ukurannya antara si Gamma sama yang hitam ya. Jadi di tengah-tengah. Nanti kita terus update untuk perkembangan size-nya ya. Apakah perkembangannya bisa secepat itu atau memang lambat. Jadi buat yang kepo untuk update dari farm kita, bisa langsung di follow ya akun kita di Blazy Reptile. Strike pertama dari Bunta, tapi dia masih belum bisa nelen, mungkin karena kakinya, jadi kita potek dulu untuk kaki jangkriknya biar dia agak nyaman ya, karena kan di kaki jangkrik itu ada kayak duri-durinya, jadi mungkin dia agak gak nyaman dengan itu. Oke, dan dia mau nice banget Bunta. Dan ini dia kodok terakhir kita. Ini gua kasih nama Brody ya, karena dia sangat mirip sama Brody. Dan ternyata setelah gua tanya-tanya sama seller, bonus yang kemarin dikasih sama Reptile Zoe ini adalah jenis dari Chubby Frog ya. Chubby Frog ini biasanya sering ditemukan di daerah Asia Tenggara kayak Indonesia sama Malaysia gitu. Mungkin di tempat kalian juga ada. Dan jujur ini dari ketiga kodok yang gue punya ini yang paling susah makan ya. Entah kenapa, mungkin enclosure gue yang salah atau nggak tahu ya, memang dia masih stres atau gimana. Jadi biasanya gue taruh aja tuh untuk pakannya di food dish gitu. Boleh nih buat kalian yang paham soal perkodokan, komen-komen aja mungkin perawatan gue yang salah atau gimana. Oke, jadi mungkin itu aja untuk update ketiga kodok yang gue punya. Thank you yang udah nonton, bye bye.